Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun anak-anak Ibu berada. Berjumpa kembali hari ini dengan Ibu dalam materi bangun datar segi 4, di mana sebelumnya kita sudah mempelajari, yaitu tentang apa? 1. Persegi panjang, kedua persegi, yang ketiga jajar genjang, kemudian yang keempat trapesium. Nah, hari ini kita akan belajar yang kelima adalah tentang belah ketupat. Ya, Ibu dah ketupat. Ya, kalian perhatikan belah ketupat yang ada di depan Ibu ini. Ini adalah bentuk bangun segi 4 yang akan kita pelajari hari ini. Nah, mungkin ketupat yang kalian sering lihat sehari-hari ini adalah ya tentang ketupat sayur mungkin ya, dimana pada hari ini kita akan memasuki bulan Syawal, yaitu Lebaran. Wah, di mana-mana kita bisa melihat ketupat dong ya. Yang paling enak kalau kita makannya pakai opor, rendang, ya, krecek, ya, dan semuanya mantap ya. Nah, bagaimana tentang ketupat ini? Kita akan mempelajari tentang keliling belah ketupat, kemudian tentang luas belah ketupat. Nah, tentu belah ketupat di sini kita akan buatkan seperti ini. Ya, dimana di sini kalian sudah bisa melihat bangun segi 4 itu, ya. Yang kedua, seperti yang Ibu bilang tadi, kita akan mempelajari tentang layang-layang. Ya, ini layang-layangnya. Wah, banyak sekali layang-layang yang menghampiri Ibu. Coba kalian lihat di belakang Ibu, ada festival layang-layang. Ya, seru sekali rupanya. Kalian mungkin pernah mengalami diajak sama orang tua mengikuti atau menyaksikan tentang festival layang-layang. Nah, layang-layang zaman sekarang mah sudah banyak bentuknya ya. Layang-layang yang kalian sering lihat di televisi atau di festival itu sudah dimodifikasi seperti yang ada di belakang ini. Nah, tapi layang-layang akan Ibu pelajari hari ini adalah tentang layang-layang tradisional yang masih ke dalam rangkanya berbentuk bangun segi 4. Ya, seperti yang ada di sebelah Ibu ini. Oke, penasaran tidak? Penasaran ya. Kita akan memasuki saja sekarang materi tentang layang-layang itu. Nah, apa tujuan pembelajaran kita? Yang pertama, siswa mampu menyatakan atau menentukan keliling dan luas dari belah ketupat. Yang kedua, siswa mampu menentukan tentang keliling dan luas layang-layang. Yuk, kalian pasti penasaran, gak sabar lagi nih ya, pengen menyaksikan apa sih materi kita hari ini. Yuk kita simak. Cekidot. Yang pertama tentang belah ketupat. Belah ketupat adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 buah sisi yang sama panjang dan mempunyai 2 pasang sudut bukan siku-siku dengan sudut yang saling berhadapan mempunyai besar sama dan kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus dan merupakan sumbu simetri dari belah ketupat itu. Nah, kalian lihat di gambarnya ya. Di mana di sini ada 2 sudut, yaitu sudut A dan sudut C, yaitu sama besarnya. Kemudian sudut B dan sudut D, itu juga besarnya sama. Nah, bagaimana cara mencari keliling? Tentu mencari keliling karena tadi sisinya semua sama panjang, hampir sama dengan persegi, sehingga keliling dari belah ketupat adalah 4 kali sisi atau disingkat dengan 4S. Yang kedua tentang luas. Nah, di sini kalian perhatikan gambar berikut ini, di mana diagonalnya saling tegak lurus. Ibu lambangkan dengan D1 dan D2, di mana D1 adalah diagonal 1, D2 adalah diagonal 2. Sehingga mencari luasnya adalah diagonal 1 dikali diagonal 2, kita bagi dengan 2. Mudah bukan? Mudah, Bu. Yuk kita lihat contoh soal yang berikut ini. Soal yang pertama.
Jika diketahui panjang sisi belah ketupat itu adalah 15 cm, berapakah kelilingnya? Soal yang kedua, jika luas belah ketupat adalah 96 cm persegi dan diagonal pertamanya adalah 12 cm, berapakah panjang diagonal yang keduanya? Nah, kita lihat penyelesaiannya. Perhatikan gambar, di mana keliling itu sama dengan 4 kali sisi. Sisinya tadi 15 cm. Berarti 4 kali 15 sama dengan 60 cm. Bagus, ya. Yang kedua, kita akan mencari tentang luas dari belah ketupat. Di mana tadi luasnya adalah setengah kali diagonal 1 dikali dengan diagonal 2. Sama dengan, nah luasnya sudah diketahui. Di mana tadi luas untuk soal nomor 2 adalah 96. Kita gantikan nilai L atau kita substitusikan nilai 96 pada L. 96 sama dengan setengah dari 12 kali D2. Setengah dari 12 itu 6. Sehingga 96 cm persegi sama dengan 6 cm dikali diagonal 2 atau D2. Sehingga D2-nya sama dengan 96 cm persegi dibagi dengan 6 cm. Hasilnya 16 cm. Selanjutnya kita akan memasuki materi tentang layang-layang. Nah, di antara belah ketupat dengan layang-layang ada kemiripannya, di mana kedua bangun ini sama-sama mempunyai dua buah diagonal yang saling tegak lurus. Tapi ada perbedaannya loh. Perhatikan gambar berikut ini. Layang-layang merupakan salah satu bangun dua dimensi dengan 4 sisi. Layang-layang memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang, tetapi tidak sejajar. Perhatikan di gambarnya. Di situ ada layang-layang A, B, C, D. Tapi di sini hanya ada 2 sudut yang sama besar, yaitu sudut D sama besar dengan sudut B. Sedangkan sudut A-nya tidak sama besarnya dengan sudut C. Perhatikan di situ ya. Berbeda dengan belah ketupat di mana kedua sudut yang berhadapan sama besar. Tapi pada layang-layang hanya 1 pasang saja yang sama besar, yaitu B dan D. Dengan 2 sisi yang sama panjang, yaitu sisi AB sama dengan sisi AD. Dan sisi BC sama dengan sisi CD. Nah, terdapat 2 diagonal, yaitu diagonal AC dan diagonal BD. Dan memiliki satu sumbu simetri, yaitu garis yang berhimpit dengan garis AC. Berbeda dengan belah ketupat. Kalau belah ketupat, kedua diagonalnya merupakan sumbu simetri. Sedangkan pada layang-layang hanya 1 saja diagonal yang merupakan sumbu simetri di sini, yaitu kalau di gambar ini adalah panjang diagonal AC ya. Yang pertama kita akan cari terlebih dahulu kelilingnya. Di mana pada gambar perhatikan sisi AB kita misalkan dengan huruf A kecil, sedangkan sisi BC dengan B kecil, CD sama dengan B karena dia panjangnya sama ya. BC dengan CD itu sama panjang, maka dia juga sama dengan B. DA sama panjangnya dengan AB, sama-sama A kecil. Sehingga untuk kelilingnya sama dengan A tambah B tambah B tambah A. Sama saja artinya dengan A tambah A ditambah dengan B tambah B. A tambah A berapa? 2A. Sama dengan B tambah B, 2B. Atau kita bawa 2-nya keluar. Ya, kita keluarkan angka 2 sehingga di dalam kurung tinggal A tambah B. Sehingga keliling layang-layang sama dengan 2 kali A tambah B. Berikutnya tentang luas.
di mana luas belah ketupat itu cara mencarinya sama dengan luas layang-layang, yaitu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Oke, nah untuk kalian bisa lebih paham, kita masuk ke contoh soal yang berikut ini. Perhatikan gambar bangun layang-layang berikut ini. Tentukan keliling dari bangun layang-layang tersebut. Nah, di sini untuk mencari keliling layang-layang, di sini sisi yang sudah diketahui adalah panjang diagonal AC dan diagonal BD. Kemudian panjang O ke C 18. Panjang D ke O-nya 12. Kita disuruh mencari keliling. Artinya kita akan mencari dulu sisi miring dari layang-layang, yaitu sisi AD dan DC. Nah, kalau ada sisi miring, ada segitiga siku-siku, kalian pasti ingat dengan materi kita sebelumnya, yaitu tentang teorema Pythagoras. Jadi, untuk mencari panjang AD, yaitu akar dari 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Sama dengan 9 kuadrat 81, 12 kuadrat 144 dijumlahkan 225. Akar dari 225 sama dengan 15. Nah, dapat satu panjang AD. Sekarang kita akan mencari panjang dari DC. Nah, kita cari juga dengan teorema Pythagoras, yaitu DC sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah dengan 16 kuadrat, atau 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 16 kuadrat berapa? 256. 12 kuadrat 144 dijumlahkan 400. Akar 420. Panjang CD 20. Sehingga barulah bisa kita hitung kelilingnya. Yaitu apa tadi? 2 kali A tambah B. 2 kali A-nya tadi 15, B-nya 20. Sehingga keliling sama dengan 2 kali 15 tambah 20 sama dengan 2 kali 35 sama dengan 70. Cakep banget pokoknya ya. Nah, sekarang kita akan mencari luas layang-layang. Mau tahu caranya? Mau, Bu. Mau? Iya, bagus. Anak-anak ibu pasti masih semangat dong. Ayo Bu, kasih contoh lagi. Kita lihat contoh berikutnya. Hitunglah diagonal yang lain dari sebuah layang-layang apabila diketahui luasnya 32 cm persegi dan panjang salah satu diagonalnya 16 cm. Nah, kalian buatkan dulu dong diketahui dari soal ini. Apa yang diketahui dari soal ini? Yang pertama, oh iya, luas dari layang-layang. Berapa luasnya tadi? 32 cm persegi. Salah satu diagonalnya, kita misalkan diagonal 2 yang diketahui ya, yaitu 16 cm. Maka kita akan mencari diagonal 1. Caranya bagaimana? Luasnya kita masukkan rumusnya dulu, yaitu L sama dengan setengah dari D1 kali D2. Sama dengan D1-nya, tentu saja artinya apa? Bisa kita kalikan 2 itu ke L. Kali silang, 2 kali L, 2L, kemudian dibagi dengan D2. Sehingga D1 sama dengan 2 kali 32 cm persegi dibagi dengan 16 cm. Sehingga didapatkan 64 cm persegi dibagi dengan 16 sama dengan 4 cm. Jadi diagonal satunya adalah 4 cm. Nah, bagaimana anak-anak ibu sekalian? Sangat mudah bukan? Dalam memahami cara mencari keliling dan luas belah ketupat serta layang-layang. Asal kalian simak video ini dengan baik, jangan di skip, ya tonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan like serta komen.